saya Ellen May. Hari ini tanggal 9 Juni 2020, IHSG hari ini ditutup turun 0,7% setelah menguat selama lebih dari 2 pekan ya, hampir 3 pekan ya berturut-turut naik, dan cuman turun 2 kali aja di tanggal 4 Juni dan hari ini pada tanggal 9 Juni. Nah, gimana IHSG saat ini? Banyak banget yang bertanya-tanya apakah IHSG masih akan lanjut naik atau justru malah akan berbalik turun. Kondisi perekonomian saat ini gimana? Apakah kondisi perekonomian baik-baik saja, secara fundamental masih bisa menguat, atau justru malah sebaliknya malah akan terjadi second wave di pasar saham, terjadi turun lagi? Oke, saya langsung aja wrap up ya. Jadi sebenarnya tadi saya udah bahas di acara bersama cnbcindonesia.com, dan saya juga udah bahas bersama live terdahulu saya sebelum ini bersama juga dengan Pak Nicky Hogan. Namun sekarang saya akan wrap up dalam video yang singkat dan mudah dipahami. Oke, teman-teman, saat ini untuk trading jangka pendek kita harus ekstra hati-hati karena IHSG dan juga market saya melihat dalam jangka pendek ini sudah mulai overbought. Mungkin masih bisa naik, tapi upside-nya sudah sedikit. Untuk IHSG ini naiknya sampai sekitar 5160. Kalau masih bisa naik dikit lagi sampai 5250 di dalam jangka pendek, dan kita harus ekstra hati-hati banget karena udah banyak banget yang mereka akan profit taking. Nah, itu untuk jangka pendeknya. Untuk tradingnya di mTrade sendiri hari ini tadi kita ada banyak jualan. Jadi kita juga jelaskan ke member-member yang lama yang udah bergabung, mereka pasti menuai hasil yang sangat luar biasa banget di bulan Juni ini. Kita banyak banget profit taking dan belum melakukan stop loss sampai dengan hari ini. Hari ini kita mulai melakukan beberapa cut loss ya, dan cut lossnya kita batasin juga. Kalau bisa jangan terlalu lebar, dan salah satu saham yang kena cut loss adalah saham MNCN gitu. Nah, sedangkan yang di profit taking banyak banget ya, saham SRI, saham banyak yang kita profit takingnya juga luar biasa. Bulan ini bisa 2 digit lagi, ada yang mencapai 30% juga gitu. Nah, teman-teman, singkat saja, untuk yang trading saat ini kita sudah mulai banyak profit taking. Untuk dalam jangka pendek saham-saham yang potensial tersisa sedikit saja menurut saya ya. Jadi saham-saham dari sektor farmasi ini baru mulai akan jalan. Namun ini bukan saatnya kita serakah untuk tradingnya ya. Jadi trading sekali lagi kita lebih banyak arahnya untuk profit taking atau melindungi diri dari overbought ini. Kemudian yang kedua, untuk investasi jangka panjang gimana? Buat teman-teman yang kemarin sudah beli pada bulan Maret dan pada bulan Mei, congrats, Anda saat ini sedang melihat portofolio Anda berbunga. Dan kalau Anda merasa over senang, over gembira, sebenarnya itu adalah sebuah tanda bahwa portofolio Anda dalam berinvestasi ukurannya terlalu gede. Jadi sebelum nanti menjadi merah lagi, saya sarankan jika memang over size-nya, bisa sebagian Anda profit taking dulu. Kenapa? Bukan saya ngajarin Anda jadi plin-plan, enggak. Tapi biasanya gini, pemula itu kalau naik seneng, kemudian over percaya diri, nanti ketika turun, saya percaya market ada naik ada turun dong ya. Nanti ketika turun jadi galau. Jangan sampai malah ketika turun berinvestasi itu malah jualan. Nah, kalau Anda saat ini merasa tenang-tenang aja untuk saham-saham yang Anda investasikan jangka panjang, misalkan Anda beli BRI, Anda beli BCA, Anda merasa ya senang, tapi senangnya nggak sampai euforia. Berarti itu porsi untuk jumlah uang yang Anda pakai untuk investasi itu udah pas. Sehingga apa? Sehingga nanti kalau pas terjadi turun lagi, saya percaya ada naik ada turun. Apakah IHSG akan turun lagi? Oh iya dong, pasti akan ada koreksi karena orang-orang juga pasti akan profit taking gitu. Nah, ketika IHSG turun nanti, ketika saham-saham perbankan turun, saham-saham yang Anda udah investasikan turun, Anda tidak akan merasa galau jika porsi uang yang Anda gunakan untuk berinvestasi ini pas sesuai dengan profil risiko Anda. Buat yang belum masuk untuk investasi saham jangka panjang, gimana? Saran saya adalah sabar sebentar. 2020 ini masih akan ada kesempatan lagi, masih akan bisa turun lagi. Jadi nanti kita masuk pas turun lagi kalau investasi. Di mTrade exposure untuk investasi saat ini sudah mencapai 40%, and we will save the rest 60%, 50-60%-nya untuk semester 2 tahun 2020 ini. Karena secara historical bulan Agustus, September dan Oktober secara statistik adalah bulan-bulan turun. Ya, jadi seringkali terjadi seperti demikian ya. Kalau nggak bulan bottom, misalkan bulan bottomnya selain bulan September Oktober itu pernah nggak? Pernah.
di tahun 2018 kemarin bottomnya di bulan Mei. Jadi pas saya ulang tahun terus naik, nggak pernah mau turun lagi waktu itu. Ya, jadi teman-teman, yang penting kita udah punya porsi untuk investasi, kita udah punya. Yang belum punya, tunggu sabar sebentar. Nanti ada koreksi turun, kita bisa beli lagi. Yang udah punya, hold aja selama porsi nominalnya pas. Nah, itu aja dari saya, trader. Mulai hati-hati, mulai waspada. Investor yang udah punya dengan porsi yang pas, silahkan hold. Investor yang kelebihan, belinya pakai semangat, belinya pakai emosi, bukan dengan perhitungan. Kalau Anda merasa deg-degan, boleh kurangin sedikit sampai porsinya pas. Jangan sampai Anda kehabisan cash ketika nanti terjadi koreksi yang kedua kalinya, ketika terjadi harga saham turun yang kedua kalinya. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Untuk detailnya tentang apa yang terjadi di pasar saham saat ini, saya akan jelaskan selengkapnya di seminar online saham diskon Vaganza hari Sabtu nanti. Anda langsung aja daftar di ellendesmi.com/sodv. Anda bisa gunakan kode promo 123 ya. Jadi dengan promo 123 khusus untuk hari ini Anda bisa mendapatkan gratis untuk seminar itu. Buat yang nonton video ini sampai habis tentunya. Thank you. Saya Ellen May. We are people to make money and change lives better. Salam profit.